Dunia Pagi ini BBC Indonesia bersama saya Liza Tambunan, Selasa 15 Maret 2022. Sari berita BBC pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pihak berwenang di Ukraina Barat Laut mengatakan 9 warga meninggal dunia dalam serangan udara Rusia terhadap pemancar televisi, menyusul gempuran di banyak kota termasuk ibu kota. Sekarang saya khawatir karena ada ledakan di gedung apartemen di dekat saya. Oleh karena itu menjadi semakin berbahaya. Juga ketika ada ledakan di dekat Kiev, jendela kami bergetar. Duta Besar Ukraina dan Duta Besar Rusia untuk Indonesia sama-sama mengaku kecewa atas sikap Indonesia terhadap perang di Ukraina. Dan suku asli di lokasi ibu kota negara baru mengaku khawatir akan terusir dari tanah leluhurnya. Inilah berita selengkapnya. Gubernur wilayah Rivne, Ukraina Barat Laut mengatakan 9 warga meninggal dunia dalam serangan udara Rusia terhadap pemancar televisi. Vitali Koval mengatakan 9 lainnya luka dan masih ada orang-orang yang terperangkap di reruntuhan. Wali kota Kharkiv mengatakan kota terbesar kedua itu terus-menerus digempur oleh Rusia, sementara jumlah korban tidak diketahui. Seorang anak remaja berusia 15 tahun tewas ketika roket Rusia menghantam sekolah di kota Chuguiv. Adapun di ibu kota Kiev, apartemen setinggi 9 lantai terbakar setelah dihantam roket. Seorang warga setempat, Irina Zelevska, yang bekerja di KBRI Ukraina, mengatakan gempuran Rusia itu menggetarkan jendela tempat tinggalnya. Saya masih di Kiev dan masih bisa mendengar suara sirena, suara ledakan. Masih pergi ke bunker ketika air emergency. Sekarang saya khawatir karena ada ledakan di gedung apartemen di dekat saya. Oleh karena itu menjadi semakin berbahaya. Juga ketika ada ledakan di dekat Kiev, jendela kami bergetar. Duta Besar Ukraina dan Duta Besar Rusia untuk Indonesia menyampaikan kekecewaan terhadap posisi yang diambil Indonesia di tengah perang di Ukraina. Menanggapi penyerbuan Rusia pada 24 Februari lalu, Indonesia mengutuk perang yang terjadi di Ukraina, namun tidak menyebutkan kata invasi maupun Rusia sebagai agresor. Sementara, Rusia menyayangkan langkah Indonesia karena ikut mengutuk dalam resolusi PBB. Valdia Baraputri menyampaikan laporannya. Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasil Hamyanin, mengatakan kecewa terhadap Indonesia. Pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi dan Kementerian Luar Negeri ia anggap terlalu lemah. Semua bangsa harus membela dan mengutuk agresi ini. Tidak hanya mengutuk agresi sebagaimana adanya, tapi juga menyebut nama sang agresor. Saya menerima bantuan apapun selain diam. Anything but silence. Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorovyeva, menyebut kekecewaan karena keikutsertaan Indonesia dalam mengecam Rusia dalam resolusi PBB. Tentu saya akan jujur. Kami kecewa dengan keputusan Indonesia yang kami lihat sebagai mitra dan teman baik bertindak sebagai salah satu sponsor resolusi PBB mengutuk Rusia sebagai agresor. Russia as an aggressor. Kementerian Luar Negeri menyatakan sikap Indonesia sudah cukup tegas. Kemenlu mengatakan prioritas Indonesia adalah pemulihan ekonomi pasca pandemi, sehingga Indonesia mendukung deeskalasi dan penghentian peperangan agar perang ini tidak menciptakan ketidakstabilan harga-harga di dunia. Kita beralih ke Indonesia. Suku asli Penajam Pasir Utara, lokasi ibu kota negara Nusantara, mengaku khawatir akan terusir dari tanah leluhurnya sendiri di tengah kegiatan berkemah Presiden Jokowi dan para gubernur. Mereka menyebut patok-patok wilayah IKN Nusantara menerobos tanah adat yang mereka kerjakan secara turun-temurun. Namun, seorang tenaga ahli dari kantor staf Presiden menjanjikan ibu kota yang berkelanjutan dan mengajak masyarakat untuk turut menyempurnakan ibu kota baru melalui peraturan Presiden yang akan segera diterbitkan. Muhammad Irham melaporkan. Presiden Joko Widodo menuang air dan menabur tanah yang dibawa oleh 34 gubernur dari masing-masing wilayah ke dalam sebuah gentong besar. Sebuah ritual yang ia sebut sebagai simbol persatuan yang kuat dalam rangka membangun ibu kota negara IKN Nusantara. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta, dan seluruh masyarakat dalam mendukung pembangunan ibu kota negara ini akan sangat membantu
agar apa yang kita cita-citakan ini bisa segera terwujud. Malam tadi Presiden Jokowi berkemah di titik nol lokasi IKN Nusantara bersama gubernur se-Indonesia. Sekitar 10 km dari situ, Dahlia Yati dari suku Pasir Balik, penduduk asli setempat, mengatakan kedatangan Presiden Jokowi bukan sesuatu yang menggembirakan. Kata dia, saat ini patok-patok wilayah ibu kota sudah masuk perkampungan, menerobos tanah yang secara turun-temurun mereka garap menjadi perkebunan. Ia khawatir kehilangan lahan adatnya itu sebagai sumber kehidupan anak dan cucunya kelak. Lahan-lahan kami yang ibaratnya yang kena ring satunya IKN ini, kalau seandainya mungkin dia tidak sekolah tinggi, dia masih bisa berkebun, masih ada tanah, masih bisa berkebun. Kalau sudah tidak ada tanah, maksudnya anak-anak saya seperti apa, mau tinggal di mana gitu. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN melaporkan masyarakat Pasir Balik merupakan satu dari 21 masyarakat adat lain yang diperkirakan berjumlah 16.000 jiwa berada di kawasan IKN. Dari laporan masyarakat adat kepada AMAN, setidaknya terdapat 30.000 hektar lahan adat yang tumpang tindih dengan konsesi tambang dan perkebunan, bahkan sebelum rencana IKN dimulai. Deputi Sekjen AMAN, Erasmus Cahyadi. Tanah-tanah ini bukanlah tanah yang tidak bertuan. Ada masyarakat adat di sana. Jadi kalau di Penajam Pasir Utara itu ada etnis Pasir dan subetnik Dayak. Sementara kalau di Kutai Kartanegara itu Dayak ya. Sebaiknya selesaikan dulu konflik struktural yang telah terjadi. Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Wandi Tuturoong mengatakan konsep IKN Nusantara ini justru melindungi masyarakat adat dengan konsep kota yang berkelanjutan. Ia mengatakan pihaknya terbuka untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait pembangunan IKN Nusantara. Aspirasi ini, kata dia, untuk melengkapi aturan turunan berupa peraturan presiden atau Perpres yang disahkan 15 April mendatang. Kan sekarang ada waktu nih untuk memberi masukan supaya Perpresnya itu benar-benar lebih sesuai lagi lah. Katakanlah mereka berasumsi ada yang kurang dari Perpresnya. Apanya gitu? Mari kita sempurnakan Perpresnya. Undang-Undang IKN disahkan Februari lalu. Pembangunan IKN adalah bagian dari Proyek Strategis Nasional atau PSN. Berita selanjutnya, Inggris mengecam pihak berwenang Hong Kong setelah mereka mengancam akan mendakwa seorang aktivis hak asasi manusia Inggris dengan menggunakan Undang-Undang Keamanan Nasional yang baru. Benedict Rogers, Direktur Hong Kong Watch, dan saat ini tinggal di Inggris, mengatakan ia dituduh berkolusi dengan agen-agen asing dan terancam hukuman 3 tahun penjara jika ia masuk ke wilayah Hong Kong. Penerapan Undang-Undang Keamanan dalam kasus ini diyakini salah satu yang pertama diterapkan di luar negeri. Pendengar, banyak tokoh dan bahkan masyarakat biasa yang terlibat dalam serangan umum 1 Maret 1949 terhadap Belanda di Yogyakarta. Kajian akademik sejumlah sejarawan UGM menyimpulkan peristiwa penting itu tidak bisa direduksi hanya pada sejumlah nama seperti yang dinarasikan selama Orde Baru. Selengkapnya, mari kita ikuti majalah udara bersama rekan Haidar Afan. Satu Maret 1949 pukul 6 pagi. Bunyi sirine menandai berakhirnya jam malam di kota Yogyakarta. Ketika itu, ibu kota Republik Indonesia itu dikuasai pasukan Belanda sejak pertengahan Desember 1948 dalam agresi militer kedua. Hampir bersamaan dengan bunyi sirine itu, terdengar desing peluru dan ledakan mortir. Para gerilyawan Indonesia telah menyerang kota itu. Serangan umum 1 Maret 1949 itu yang berlangsung sekitar 6 jam, simbol bahwa Republik Indonesia masih ada, kemudian mengagetkan dunia internasional. Ujungnya, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui konferensi meja bundar di Den Haag Desember 1949. Puluhan tahun kemudian, di masa Orde Baru, peristiwa bersejarah itu kemudian dimaknai dengan seolah-olah memberi porsi peran yang besar pada sosok Soeharto, Presiden Indonesia saat itu. Serangan 1 Maret itu maksudnya adalah untuk memberi dukungan politik
Gitu. Bahasanya kita masih bisa menduduki. Saya perhitungkan mampu, apa sebabnya? Nah, kita sudah melakukan serangan umum. Pidato Presiden Soeharto ini di sebuah acara membicarakan tentang perannya itu. Dan film berjudul Janur Kuning yang beredar di masa Orde Baru seperti memperlihatkan seolah-olah serangan umum 1 Maret adalah berkat peran tunggal Soeharto. Pada pertengahan 1980-an, dalam wawancara dengan BBC Siaran Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 membuka informasi baru bahwa dialah penggagas serangan itu. Saya kirim surat kepada Pak Dirman, meminta izin agar supaya diadakan sesuatu serangan umum. Hasil wawancara ini kemudian dibukukan pada tahun 1986 dengan judul yang sama. Eka Budianta, mantan wartawan dan penyiar BBC Indonesia pada tahun 1988 hingga 1991, menjelaskan apa arti kesaksian Hamengkubuwono ke-9 dan kehadiran buku Gelora Api Revolusi. Semua orang-orang di sejarah sangat menghormati, karena itu sumber yang baik. Gelora Api Revolusi itu tidak ada kepentingannya dengan kita. Artinya bukan suara pemerintah. Kalau pada waktu itu yang hanya disebarluaskan kan hanya versi pemerintah. Sehingga BBC mendapatkan kehormatan pada saat negeri ini dalam otoriter. BBC sangat memberikan alternatif pada saat orang-orang merasa tertindas. Kini, 73 tahun kemudian, serangan umum 1 Maret 1949 itu telah ditetapkan sebagai Hari Besar Nasional. Penetapan itu didasarkan kajian akademik sejumlah sejarawan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atas permintaan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kajian akademik itu menyimpulkan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 adalah penggagas serangan itu. Sejarawan Universitas Gadjah Mada sekaligus salah satu tenaga ahli penulis naskah akademik itu, Yulianto Ibrahim. Hamengkubuwono ke-9 untuk melakukan serangan itu yang akan dilakukan pada siang hari dan diminta Sultan berkoordinasi dengan komandan setempat, Letkol Soeharto. Hasil kajian ini kemudian menjadi masukan kepada pemerintah pusat yang kemudian menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Di dalam kepres itu disebut nama Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, dan Panglima Jenderal Besar Sudirman. Namun, tidak ada nama-nama lain seperti Soeharto, Nasution, atau lainnya. Disinilah kemudian melahirkan polemik seolah-olah pemerintah pusat menghapus nama Soeharto dalam peristiwa itu. Ketua Tim Kajian Akademik Sejarawan dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Sri Margana, mengakui ada peran Soeharto dalam serangan itu sehingga namanya dicantumkan dalam naskah akademik. Namun demikian menurutnya yang lebih penting untuk ditekankan adalah tidak ada peran tunggal atau dominan dalam peristiwa serangan umum 1 Maret tahun 1949. Selama Orde Baru itu kan ada kesan seolah-olah serangan umum 1 Maret itu identik dengan Pak Harto saja. Padahal pada kenyataannya banyak sekali tokoh-tokoh, bahkan pemerintah sipil, pejabat sipil, Polri, laskar-laskar, bahkan penduduk setempat yang berpartisipasi. Pendapat sejarawan dari UGM sekaligus Ketua Tim Kajian Akademik Serangan Umum 1 Maret 49 itu tadi, Sri Margana, sekaligus menutup majalah Udara BBC Indonesia pagi ini. Saya Haidar Afan undur diri dan terima kasih atas perhatian Anda. Salam. Indonesia merdeka, merdeka, menuju bahagia. Pendengar, di situs bbcindonesia.com Anda dapat mengikuti perkembangan berita dunia dan nasional lainnya. Anda juga bisa mendengar siniar atau podcast terbaru BBC Indonesia berjudul Investigasi Skandal Adopsi. Silakan berlangganan podcast ini yang terbit setiap Rabu 2 pekan sekali di situs BBC Indonesia, Spotify, dan Apple Podcast. Demikian Dunia Pagi ini, BBC